Dan satu-satunya mungkin di negara lain tidak ada yang diberikan kesempatan berhaji di atas 90 tahun, hanya Indonesia, Bapak. Subhanallah. Saya mohon kepada kita semua, apapun jabatan kita, ya, sekalipun petugas haji, sekalipun pegawai Kementerian Agama, niatkan kali ini tidak ada embel-embel apapun selain hanya untuk haji. Fokus untuk haji, ya Allah, ingin haji mabrur. Maka itu jangan hanya mabrur hajinya 1 tahun, menjauhi dosa 1 tahun, tapi tahun kedua, tahun ketiga kambuh lagi. Maka itu tanggung jawab kita di Kementerian Agama, bagaimana merawat kemakburan haji, karena kasihan teman-teman kita susah untuk haji ulang. Maka itu Bapak Ibu ikuti betul, ya, perkembangan yang kita lakukan bersama nanti BPH, ya, bagaimana merawat kemakburan haji, sehingga manasik nanti akan datang bukan hanya manasik prahaji, tapi ada manasik pasca haji, bagaimana merawat kemakburan haji. Apa yang dimaksud manasik? Dari akar kata nasakah, nusuk, manasik, yaitu orang yang membimbing untuk beribadah secara maksimum, itu namanya manasik. Jadi manasik jangan hanya pada saat prahaji, pasca haji pun juga harus ada manasik. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan kembali kemakburan haji? Redup pahala puas apa? Kemakburan haji kita kinclongkan kembali dengan memperbanyak istighfar. Maka kinclong lagi kemakburan haji kita. Tidak perlu haji lagi, tetapi kinclongkan, bikin cerah kembali dirinya dengan cara melakukan berbagai macam hal. Bersyukurlah Bapak Ibu, Indonesia bisa menunaikan ibadah haji seperti sekarang. Bayangkan pada tahun 1937 sampai 1948, 11 tahun lamanya, pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Belanda bercokol di tanah air kita ini, kita tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dilarang keras oleh Belanda. Kenapa? Karena setiap kali pulang dari jamaah haji, para jamaah haji itu berfungsi sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Belanda. Diteliti, maka diutuslah Profesor Dr. Snop Purgrojo melalui instruksi gurunya yang namanya Profesor Dr. Salmon Kaiser, ya, penasehat yang di Belanda di Asia Tenggara. Dia nggak pernah ke Indonesia, tapi fasih bahasa Indonesia, termasuk menerjemahkan I'anatul Talibin, kitab fikih di pesantren yang bermazhab Syafi'i. Karena mereka menganggap mazhab Syafi'i harus dilestarikan di Indonesia, karena itu mengedepankan paternalistik dan patriarkal. Apa yang dimaksud patriarki, Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu menundukkan satu Indonesia, tundukkan raja-rajanya. Apa kata rajanya? Maka itu kata rakyat. Dan tidak perlu menundukkan perempuan. Apa kata laki-laki? Itu adalah kata perempuan. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarki. Nah, mazhab Syafi'i dianggap oleh beliau, mereka, sebagai mazhab yang mendukung patriarkal dan paternalistik. Saya nggak tahu apakah pendapat ini benar atau salah, tetapi itu alasannya. Maka itu fi'dilalil Quran dan hukum fikih-fikih yang bermazhab lain tidak boleh masuk di Indonesia, termasuk tafsir Sayyid Qutb. Belakangan baru bisa beredar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sejarah haji juga perlu Bapak Ibu tahu, sejarah politik Hindia Belanda tentang haji. Jadi kalau ada usaha untuk mempersulit jamaah haji, itu persis seperti yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, kita negara merdeka, maka kita bersyukur Pak Prabowo sekarang ini, saya baru pisah kemarin Bapak Ibu, kami ikut juga menyertai perjalanannya ke luar negeri. Saya nggak tahu kenapa saya juga ikut, tapi memang ada MOU kita tanda tangan. Sepanjang jalan, makan pagi, saat breakfast, makan siang, makan malam, kita diskusi. Dan di situ kelihatan bahwa semangat Pak Prabowo untuk memberikan pelayanan terhadap warga bangsa Indonesia, ya, tanpa membedakan agama apapun, etnik manapun, tapi tentu terutama umat Islam sebagai terbesar jumlahnya, fasilitas perhajian itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus.
Iya, tapi dulu memang tahun 2020 sampai 2021 kita juga 2 tahun tidak memberangkatkan jemaah haji karena COVID ya, Bapak sekalian. Nah tentu doa kita semoga tidak ada pandemi yang datang tiba-tiba yang bisa merubah kalender kita. Tapi insya Allah kami baru pulang juga dari Tanah Suci, rapat koordinasi di situ bersama dengan Pak Dirjen, staf khusus dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang positif. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena ada sesuatu yang tidak boleh kita publikasi Bapak Ibu. Tapi ini juga saya sebutkan. Negara lain Bapak Ibu, umur 70 tahun ke atas hanya diberi kesempatan untuk 7% pendaftarnya. Dan maksimum orang 90 tahun, kalau orang sudah lewat 90 tahun, nggak boleh lagi ke Tanah Suci. Tapi melalui lobby-lobby, saya berjumpa langsung dengan Menteri Kesehatan Saudi Arabia. Saya berkali-kali menjumpai Menteri Haji dan juga sampai ke tingkat penasehat raja. Karena saya sangat beruntung Bapak Ibu sekalian. MPS, ya putranya Raja Salman membuat yayasan. Yayasan ini sangat penting karena itu bantuan-bantuan luar negerinya pun juga ikut disorakan oleh pengurus yayasan ini. Satu-satunya yang bukan orang Arab saya di ya. Saya di Amerika Bapak Ibu, ditelepon. Saya pikir siapa yang telepon pakai bahasa Arab. Where are you? Di mana? Anda di mana Anda? Anak di Amerika. Dia rubah bahasa Inggris. I'm in America. Nah, dia minta saya menjadi advisor, semacam penasehat yayasan itu. Wah ini kenapa saya? Ya, akhirnya ditunjuk sebagai 7 orang dan 1 diantaranya orang Indonesia menjadi advisornya, penasehatnya. Dan di situ lingkungan raja Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah, jadi ada jalur komunikasi kami langsung dengan raja. Dan satu-satunya mungkin di negara lain tidak ada yang diberikan kesempatan berhaji di atas 90 tahun hanya Indonesia Bapak Ibu. Langsung di WA, masih ada tuh WA-nya di handphone saya. Tapi itu jangan disampaikan ke teman-teman negara lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya lobby. Dan siapa yang melobi itu juga penting.